فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Masya Allah, senang rasanya bisa kumpul lagi di sini. Tapi kalau ada rasa sebetulnya malu untuk menyampaikan karena di sini banyak sekali guru-guru saya di sini. Ada Teh Teti, Teh Neneng, ya. Ada banyak tadi ya, Masya Allah ya. Ada Teh Yuliar juga, Masya Allah ada di sini ya. Itu semua guru-guru saya ya. Bahkan tadi juga Teh Yani juga yang membacakan, itu semua adalah guru-guru saya pernah bertemu gitu kan ya. Pernah kita saling berjumpa ya bersama ketika di Bandung, tapi mungkin untuk saat ini saya tinggal di Sukabumi, mungkin Teh Feti juga baru tahu. Kemarin waktu WA-an itu saya tidak sempat mau menyampaikan kalau saya udah pindah gitu, karena pas dibaca-baca lagi kayaknya Teh Feti ngiranya saya masih di Bandung. Iya, udah hampir 1 tahun di Sukabumi ya Teh ya. Udah 1 tahun lebih malah, beberapa bulan. Alhamdulillah ya, di sini mungkin karena banyak sekali guru-guru saya di sini, apa ya, bentuknya saya mungkin mohon izin, bukan maksud untuk menggurui dan lain-lainnya ya. Ini Mas sharing saja mungkin ya berdasarkan pengalaman, karena basicnya memang di Quran ya. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan ya kepada saya untuk apa ya, bisa menghafal, untuk terus berjalan gitu kan ya sampai saat ini gitu kan ya. Alhamdulillah tetap jadi pengajar Quran gitu kan, karena memang itu juga yang saya harapkan gitu, yang memang cita-cita mungkin ya, kalau dikatakan cita-cita, keinginan gitu kan, karena memang dulu ada keinginan untuk menghafal itu ya. Ada banyak hal mungkin ya, ada penyebabnya apa sih yang kenapa saya ingin fokus di dunia ini gitu kan ya. Alhamdulillah Allah menunjukkan itu, dan banyak juga yang sudah didapatkan, dalam artian entah itu di dunia ya, mungkin secara kasat mata yang memang saya rasakan di dunia itu banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan kalau tadi kata Teh Nurul semua ketularan, insya Allah gitu kan ya, siapapun yang bersama Al-Quran, Allah akan spesialkan itu gitu ya. Seperti halnya Al-Quran itu diturunkan di salah satu bulan yang dimana bulan itu menjadi bulan paling istimewa ya kan, yaitu bulan Ramadan. Begitu pula Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dimana beliau menjadi nabi yang paling kekasihnya Allah, dikatakan kekasihnya Allah ya, yang nabi akhir zaman gitu kan, nabi yang memang penutup segala nabi gitu, yang dimana memang sudah gitu kan dari awal ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terbaik ya. Begitu pula hari di mana Al-Quran itu diturunkan adalah hari Jumat, di mana dijadikan hari hari terbaik di dalam satu pekan itu ya. Gitu. Dan ketika Al-Quran itu ada bersama kita, kita pun menjadi orang pilihan Allah gitu kan ya, menjadi keluarganya Allah, menjadi orang yang terbaik ya kan, dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalau kita tahu, insya Allah semuanya mungkin sudah pernah dengar itu hadisnya, karena itu sering sekali ya dibacakan hadis itu tersebut. Sebaik-baik manusia gitu kan ya, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan itu menjadi orang terbaik. Itu keutamaan kita bersama Al-Quran. Kalau di sini mungkin kemarin tadi mungkin ya, Ana juga baru tahu, baru kalau tadi memang temanya itu bukan temanya, menghafal gimana tadi temanya Teneng menghafal mudah dan menyenangkan ya. Semalam kalau nggak salah, mohon maaf. Karena sebelumnya yang Ana tahu tadinya kan tips menghafal Quran kalau nggak salah ya.
Ana sempat bikin slide-nya, mohon maaf. Tadinya udah sempat bikin slide-nya, tapi tadi tuh mau buat lagi karena mungkin ada sedikit, walaupun sebetulnya ada sedikit persamaan ya, tidak jauh beda dari yang tadi ya, karena inti dari menghafal itu kalau dikatakan mudah dan menyenangkan, dua kata itu mudah dan menyenangkan, sebetulnya itu berhubungan dengan apa ya? Balik lagi ke keimanan kita, ya, kembali ke keimanan kita, keimanan manusia, keimanan orang mukmin, keimanan orang beriman yang dikatakan memang beriman, itu pertanyaannya, Al-Quran itu mudahkah, menyenangkankah? Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau dikatakan mudah dan menyenangkan, kedua itu sudah ada janjinya. Allah sudah menjanjikan. Menghafal itu dikatakan mudah. Allah sudah mengatakan berulang kali di dalam firman-Nya ya kan, di ayat Quran di surat Al-Qamar, mungkin pernah sering mungkin mendengar juga kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya kan? Itu dikatakan itu dalil yang benar-benar menjadi acuan kalau ketika kita ingin memulai menghafal, itu yang jadi acuan pertama gitu kan, yang harus kita pegang bahwa sesungguhnya menghafal itu mudah gitu kan, dan Allah sudah menjanjikan itu, dan Allah sudah sangat menjanjikan itu, sudah menekankan dan bahkan berkali-kali gitu kan, walaupun sebetulnya dalam satu ayat itu sudah sangat penekanan ya bahwa Al-Quran itu mudah dan sangat mudah gitu kan ya, betul-betul mudah gitu kan. Allah sudah mengatakan seperti itu, udah berulang kali Allah mengatakan betul-betul mudah gitu kan, betul-betul mudah, nggak ada kesulitan sedikit pun, tidak ada kata sulit di sana. Walaqad yassarna itu kalau dalam bahasa Arab kan kemudahan yang sangat mudah buat siapapun, tidak memandang itu usia berapa, tidak memandang apa ya, dia punya kekurangan atau tidak ya, dalam artian secara fisik ataupun secara mental, ketika Allah ingin memberikan itu kepada orang tersebut hafalan Al-Quran, itu tidak akan ada penghalang apapun itu gitu. Jadi nggak ada asal-asalan ketika, kan biasanya orang itu ketika diajak menghafal itu, apalagi kalau Lita tuh pernah berapa kali si ibu kan selalu alasannya udah tua gitu kan, ibu mah tos kolot biasanya kan gitu kan ya, jadi barho biasanya kan, jadi udah ngafalin lupa lagi, ngafalin lupa lagi gitu kan, tapi itu proses gitu kan ya, itu proses ketika kita menghafal. Oke, balik lagi ke yang tadi ya, walaqad yassarna, itu yang keyakinan yang pertama, yang paling utama ketika kita mau menghafal, itu yang harus kita pegang. Walaqad yassarna, Allah menjadikan mudah, maka akan jadi mudah gitu kan. Tidak ada kesulitan sedikit pun, tidak ada yang kata tidak mungkin itu tidak ada, sedikit pun tidak ada. Usia berapapun, mau itu 3 tahun, mau itu 4 tahun, mau itu 60 tahun, ya sekalipun itu insya Allah bisa ya menghafal. Emang benar bisa? Bisa. Lita pernah punya pernah ada ibu-ibu yang mengaji ya, menghafal bersama saya waktu di Bandung dulu. Usia beliau 60 tahunan, sekitar 60 tahun. Kalau dikatakan, kalau misalkan kita mindset kita mengatakan orang tua nggak bisa menghafal, itu harus benar-benar dirubah. Itu harus dibukakan tuh ya hati kita, pikiran kita bahwa menghafal itu mudah. Karena itu nggak benar sekali. Itu udah dibuktikan gitu kan. Lita udah melihat banyak pembuktiannya gitu kan ya. Ibu-ibu usia 60 tahun itu mengaji dari berawal belajar tahsin ya kan sama Lita, sama Ana gitu kan di Bandung, sampai akhirnya dalam waktu berapa lama ya, 1 tahun atau berapa lama, atau 2 tahun ya, saya lupa, tapi beliau bisa menghafal sekitar 20 juz waktu itu ya. Luar itu biasa. Masya Allah gitu kan ya.
Jadi dan itu beliau bukan orang yang nganggur walaupun usia 60 tahun, bukan yang diam gitu kan ya, tapi beliau masih aktif gitu kan, masih aktif. Beliau berjualan gitu kan, beliau pun, sering ya membantu sekitar gitu kan ya, orang-orang sekitar gitu. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan dikatakan, "Usia saya sudah sekian," gitu kan. Sok di sini ada juga yang 60 tahun, saya tanya, ada tidak yang 60 tahun? Kalau masih ada yang bilang, "Susah," oh itu enggak. Karena saya pernah ngajar, saya pernah, mengajak ibu yang 60 tahun itu menghafal Quran, beliau bisa menyelesaikan 20 juz. Waktu itu sama saya, tapi setelah itu, dipindah, maksudnya, kelasnya karena memang sayanya ada kepentingan, saya diganti dengan teman saya waktu itu ya. Jadi tidak diteruskan. Mungkin kalau diteruskan bisa selesai 30 juz sama saya ya waktu itu. Tapi waktu itu memang saya tidak teruskan karena qadarullah sayanya ada tugas lain gitu kan ya. Jadi memang tidak meneruskan dengan saya. Tapi memang beliau melanjutkan. Tapi ketika saya tanya sudah selesai, tahun berikutnya beliau mengatakan ingin murojaah dulu katanya yang 20 juz karena 20 juznya mulai ada yang hilang-hilang gitu kan. Itu hal yang wajar. Lupa itu suatu hal yang wajar sekali karena kita manusia ya kan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan gitu kan ya. Itu sangat wajar. Kenapa manusia dikatakan Anas dalam Al-Quran gitu kan ya. Kalau kemarin saya ikut kajian dengan Syekh, salah satu Syekh gitu kan. Alhamdulillah kemarin ada salah satu Syekh datang ke sini dari Mesir. Beliau mengatakan kenapa manusia itu dikatakan Anas dalam Al-Quran ya kan. Surat An-Nas mungkin semua udah tahu, udah hafal juga insya Allah. Anas itu sebetulnya dari kata nisyan gitu kan, dari kata nasia yang dimana diartikan itu lupa karena memang manusia itu sering lupa gitu kan ya. Jadi itu hal yang wajar. Tapi lupa pun ada dua hal ya. Lupa itu ada dua. Bisa dikategorikan dua gitu kan ya. Ada lupa yang memang apa ya dikatakannya sebuah anugerah gitu kan ya, atau misalkan memang ya dikatakan lupa kebaikan ya dalam hal masih dalam jalur ini ya. Ya ada juga yang memang lupa yang tercela dalam artian lupa yang memang Allah membencinya gitu, Allah tidak menyukainya gitu kan ya. Kalau lupa yang anugerah ini kan kayak semacam Allah memberikan rasa lupa gitu kan, rasa lupa ke kita seperti halnya kita pernah bayi kan, kita nggak langsung jadi gede kan, tapi kita pernah ada nggak yang ingat kejadian ketika kita masih bayi? Kayaknya di sini mungkin nggak ada. Kalau anak pribadi nggak ada. Ana nggak ingat gimana waktu Ana bayi gitu kan, gimana Ana waktu digendong sama orang tua atau gimana Ana itu lupa. Itu Allah memberikan rasa lupa itu. Atau mungkin kita juga dikasih rasa lupa akan beban-beban kehidupan mungkin ya. Karena itu sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak apa ya terbebani dalam hidup ini, agar kita tidak merasa apa ya, ya merasa sangat-sangat merana sekali gitu ya. Makanya Allah memberikan rasa lupa itu gitu kan untuk ketenangan kita. Dan juga lupa anugerah itu termasuk dalam hal ini ketika kita menghafal gitu kan ya. Bisa jadi kadang-kala kan memang kita sering lupa ya. Mungkin kita menghafal sekarang tapi besok sudah lupa lagi apa yang kita hafalkan gitu. Padahal kemarin udah hafal gitu kan. Padahal kemarin lancar gitu kan. Bahkan sudah menyetorkan, sudah ini mungkin ya. Ada yang sering mengeluhkan seperti itu kan. Nggak ada kesalahan, tapi kenapa gitu? Bahkan nggak nunggu besok deh. Sorenya aja ya, sorenya. Pagi kita menghafal, sore atau siang mungkin kita bisa aja lupa ya. Entah itu huruf yang terkurangi, ataukah harokat yang salah, ataukah yang tertukar gitu kan ya. Ada kata yang tertukar gitu. Misalkan harusnya khosirun jadi sodikun gitu. Atau misalkan, ya itu tuh, itu apa ya, itu bisa dikatakan wajar ya. Tapi kalau dalam hal Al-Quran itu bisa apa ya?
Dalam artian gini, ketika kita menyikapinya lupa itu ya, ketika lupa itu dan kita terus mengulangnya, itu adalah sebuah anugerah, dijadikan anugerah buat kita ya. Agar apa? Agar kita kembali lagi untuk membaca Al-Qur'annya. Agar kita kembali lagi membaca ayat-ayat Allah gitu kan ya. Agar kita tidak meninggalkan ayat-ayat Allah gitu kan ya. Karena bisa jadi ketika kita diberikan hafalan, kita diberikan sama Allah rezeki untuk menghafal. Kita bisa menghafal satu halaman misalkan dalam satu hari ini. Terus Allah nggak kasih rasa lupa ke kita. Sudah aja kita tinggalkan Al-Quran itu. Mungkin kita nggak akan membuka lagi Al-Quran tersebut, ya kan? Bisa jadi seperti itu, ya kan? Makanya Allah beri rasa lupa pada kita. Atau bisa jadi juga ketika misalkan kita lupa gitu kan, sulit gitu kan, akhirnya kita harus mengulang lagi. Itu tidak menjadi masalah karena bisa jadi itu Allah sedang istilahnya, kan satu huruf itu 10 kebaikan ya, sedang sebetulnya bukan menambah pahala mungkin ya, tapi disitulah Allah sedang ingin membersihkan diri kita gitu kan, mensucikan diri kita dari segala dosa. Jadi Allah kasih rasa lupa atau kita dikasih rasa kesulitan dalam menghafal. Sebetulnya bukan sulit ya. Al-Quran itu mudah, sangat mudah untuk dihafalkan. Seperti janji Allah, ya kan, bahwa Al-Quran itu mudah. Tapi ketika misalkan kita menemukan kesulitan, ketika kita menghafal itu tidak hafal udah berapa kali diulang, gitu kan ya, mungkin disitulah Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita terlebih dahulu, baru ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Ya. Jadi jangan pernah menyerah sebetulnya ya, ketika kita dikasih rasa lupa atau dikasih rasa kesulitan dalam menghafal, karena semuanya adalah bentuk kebaikan. Karena Allah pasti akan memberikan pahalanya. Kesulitan pun dan kita tetap bersabar dengan kesulitan tersebut, Allah tetap akan kasih kita pahala, bahkan 2 pahala untuk kita, ya kan? Dalam hadis dikatakan seperti itu kan, ketika kita membaca Al-Qur'an dan kita merasa terbata-bata membacanya, Allah kasih 2 pahala ke kita, ya kan? Pahala kesabaran karena kita tetap belajar, gitu kan ya. Dan pahala ketika kita membaca itu sendiri, gitu kan. Pahala kita membaca Al-Quran itu sendiri, pahala kita membaca ayat-ayat itu sendiri. Itu pahala yang 2 pahala itu yang akan kita dapatkan, gitu kan ya. Jadi nggak pernah sebetulnya nggak ada kerugian, gitu kan ya. Nggak ada kalau ini mah kan semuanya di sini kan sales ya, jualan buku lah ya. Mungkin ada untung, ada rugi ya. Kadang mungkin ada banyak pembeli yang datang gitu, terus kadang juga mungkin kosong gitu kan, nggak ada yang beli dalam 1 pekan atau dalam 1 bulan itu. Tapi kalau baca Quran itu nggak ada kerugian sama sekali. Baca alif aja, huruf alif, 1 huruf aja itu kan sebuah kebaikan, dan Allah kasih pahala 10 kebaikan gitu kan dalam 1 hurufnya. Kan dalam hadis kan dikatakan laqulu alif lam mim harfan gitu kan, tidak dikatakan misalnya alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mimnya 1 huruf. Jadi kalaulah kita misalkan mengulang huruf itu berulang-ulang kali, itu tetap akan jadi pahala. Baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, itu udah berapa pahala coba, ya nggak? Itu ada berapa huruf dalam basmalah itu? Ada yang tahu nggak berapa huruf? 19 ya Teh? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Ya. Dalam 1 hurufnya 10 kebaikan. Ya kan? Kalau kita kalikan jadi berapa? 190. 190. Masya Allah, 190 kebaikan. Coba nyari kebaikan yang gimana sulitnya gitu kan untuk untuk mendapatkan kebaikan dari Allah gitu kan ya, untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Mudah kok sebetulnya untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah itu, yaitu baca aja Al-Qur'an. Itu kan ya, mudah sekali gitu kan ya. Makanya dikatakan memang mudah gitu kan ya. Itu kita harus ingat itu ya, janji Allah mudah, bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dihafalkan karena memang mudah. Tidak ada kesulitan sedikit pun ya. Jadi kalau ada menemukan kesulitan, ada misalkan itu
hanya Allah pengen lebih dekat sama kita, ya kan ya. Allah pengen kita terus mendekat kepadanya, gitu kan ya, dengan terus mengulang ayatnya, dengan terus mendekatkan terus, gitu kan, baca dan itu akan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kan kita tempatnya salah dan dosa ya, nggak ada manusia yang tidak berbuat dosa, gitu kan. Sedangkan dosa itu sendiri juga bisa mempersulit hafalan kita sebetulnya ketika memang para penghafal Quran ya, ketika memang sudah diniatkan untuk menghafal Quran, biasanya godaannya banyak sekali ya, karena bermaksiat sedikit itu akan terasa kesulitannya, gitu kan ya. Makanya memang ketika kesulitan itu ada, itu kemaksiatan kita, dan itu untuk membersihkan apa yang telah kita lakukan dari kemaksiatan tersebut. Makanya Allah meminta kita untuk mengulang kembali dan mengulang kembali ya. Jadi nggak lepas dari itu sebetulnya. Itu ya. Yang pertama, ketika kita ingin menghafal itu harus kita yakini dalam diri bahwa itu Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan ya. Dan ini berkaitan, kalau tadi kata saya itu berkaitan dengan keimanan, karena memang itu adalah bentuk keimanan kita, karena itu di hati ya kan, keyakinan itu di hati. Karena kan salah satu rukun iman pun itu adalah mengimani kitab-kitab Allah ya kan. Dan cara kita beriman itu kalau di kitab akidah kan mengatakan arti dari iman itu adalah diucapkan dengan lisan, Dibenarkan dengan hati, ya, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu dia, dilakukan dengan perbuatan. Jadi bukan hanya lisan kita mengatakan kita meyakini Al-Quran adalah kitabullah, gitu kan ya, dan hati kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitabullah, gitu, yang harus kita pelajari, yang harus kita baca, yang harus kita hafalkan, gitu, yang harus kita pahami maknanya, ya kan, dan harus kita amalkan. Yang itu yang terakhir, kita harus ada pengamalan, harus ada actionnya, harus ada tindakannya, ya. Jadi bukan berhenti sampai bab niat sebetulnya. Ketika kita niat ingin menghafal, niat ingin belajar Quran, hanya bab niat saja, tersemangati hanya sampai bab niat. Habis itu ketika menemukan baru juga menghafal, sudah ada godaan, ada kesibukan ini, akhirnya kita tinggalkan, ya. Karena seringkali saya dapati setiap kali kelas hafalan, misalkan kelas tahsin itu dibuka, misalkan ya, dulu sering tuh di Bandung dibuka kelas tahsin gratis atau kelas menghafal gratis, itu Masya Allah peminatnya banyak sekali, berbondong-bondong itu daftar. Itu bisa, dulu anak pernah pegang itu satu halakoh itu bisa sampai 50, tapi seiring berjalan waktu itu berguguran. Yang dari 50 berkurang jadi 30, 20, sampai akhirnya tersisalah 5 orang. Atau cuman mungkin 2 orang, dan akhirnya bubar. Itu Masya Allah, astagfirullahaladzim ya, itu harus ketika kayak gitu sebetulnya yang harus dipertanyakan apa, gitu kan, ya hati kita, keimanan kita ya dalam meyakini itu. Karena yang mengatakan mudah adalah Allah, gitu kan, bukan saya, bukan juga siapa, gitu kan, yang mengatakan mudah kok, misalkan, atau orang yang memang sudah menghafal, enggak kok ini mudah, gitu kan ya, tapi enggak ini susah, gitu kan, menurut kita susah. Bukan hanya menurut orang-orang tersebut, tapi memang mudah. Yakini itu dengan hati yang ikhlas, bahwa mengatakan bahwa Quran itu mudah, dan memang mudah, gitu kan ya. Setelah itu, gitu kan ya, kalau dikatakan mudah dan menyenangkan, gitu kan. Emang Al-Quran menyenangkan gitu? Oh, menyenangkan sekali, ya. Menyenangkan sekali, itu sangat-sangat menyenangkan. Berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat menyenangkan, sangat nikmat, gitu kan. Buat siapa? Buat yang hatinya bersih. Perkataan Utsman bin Affan. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina
gitu kata Utsman bin Affan, dikatakan seperti itu kan. Kalaulah hati kita ini bersih, ya, kita nggak akan pernah merasa kenyang, ya. Masyabiat min kalami rabbi, kita nggak pernah merasa kenyang, kita nggak pernah merasa cukup, kita tidak akan pernah merasa bosan, kita nggak pernah akan merasa terbebani dengan Al-Quran, ya kan? Min kalami rabbina, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan firman-Nya Allah, ya kan? Jadi ketika kita masih merasa sulit sekali gitu ya untuk meluangkan waktu membaca Quran, atau misalkan aduh kenapa sih misalkan ya ada rasa-rasa bosan atau rasa-rasa jenuh dengan membaca Al-Quran, atau perasaan-perasaan yang mungkin aduh malas banget gitu kan untuk bergerak untuk lisan kita membaca Al-Quran, berarti yang dipertanyakan adalah hati kita. Kalau dikatakan tadi lau tahurat kan gitu ya. Kalaulah hati ini bersih gitu kan, dikatakan seperti itu. Berarti ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, ketika kita malas membaca Al-Quran atau ketika kita malas menghafal Al-Quran atau mengulang hafalan kita, maka pertanyakan hati kita. Mungkin hati kita ini sedang kotor, ya kan? Hati kita ini sedang berpenyakit, ya. Hati kita ini sedang butuh pertolongan untuk segera dibersihkan gitu kan, untuk segera disucikan kembali gitu kan ya dari dosa-dosa. Apa aja sih penyakit hati? Banyak, ya enggak? Dan itu pun terjangkit biasanya di para penghafal Quran, termasuk anak, termasuk saya sendiri pribadi itu pernah merasakan itu gitu kan ya. Dalam proses menghafalnya itu bukan hal yang mudah juga gitu kan ya. Kalau dikatakan walaupun mudah menghafal Al-Quran, tapi dalam prosesnya itu ya keimanan itu yang yang harus, yang betul-betul kayaknya Allah tuh pertanyakan gitu kepada diri kita gitu kan, pada anak pribadi waktu anak menghafal tuh Allah tuh sepertinya sedang menanyakan gitu keimanan saya gitu kan, bener nggak gitu kan, keyakinan saya ketika menghafal, bener nggak kamu ini mau menghafal? Ketika sudah mulai lancar, benar nggak kamu menghafalnya karena Allah gitu kan, ataukah hanya karena guru kamu gitu kan ya, ataukah hanya karena teman kamu, ataukah hanya karena ingin dipandang sebagai seorang penghafal Quran atau hafidhoh dan lain-lainnya gitu kan ya, itu akan ada gitu kan ya, dan ada ujiannya masing-masing ya. Jadi setiap tahapan itu akan ada, tapi ketika hati kita bersih, ketika hati kita ini tidak ada penyakit dalam hati kita, itu kita bisa menikmati semuanya, ya. Kita bisa merasakan kenikmatan, senang rasanya kita berlama-lama dengan Al-Quran, itu akan ada gitu kan, akan ada dalam diri kita, hadir hati yang seperti itu. Ketika hati kita bersih, akan ada perasaan seperti itu, ya. Kenikmatan di mana tidak terasa gitu kan, sudah berjam-jam duduk bersama Al-Quran, sudah tilawah yang tidak terasa udah 1 juz misalkan ya, tapi masih nikmat nih, pengen lagi gitu kan. Kan biasanya gitu sebetulnya, godaan itu biasanya di awal ya, godaan itu biasanya di awal, baik itu menghafal ataupun membaca Al-Quran itu biasanya godanya di awal. Kesulitan yang kita rasakan biasanya juga itu di awal ya. Kalau misalkan masih merasa susah, terus aja maju, terus baca, terus menghafal, terus mencoba untuk membaca dan membaca gitu kan ya. Karena pada hakikatnya menghafal itu adalah membaca gitu kan ya. Mungkin tidak ada dalil secara khusus perintah untuk menghafal Al-Quran ya, tapi kita diperintahkan untuk selalu membaca dan membaca dan membaca. Dan ketika kita membaca berulang dan berulang kali, dan semakin sering kita membacanya, itu akan menjadi sebuah hafalan buat kita ya.
Kalau dikatakan tadi yang dalil pertama kan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kalau kita sudah yakin gitu, Allah sudah menjanjikan nih bahwa Al-Qur'an itu mudah, Al-Qur'an itu menyenangkan, Al-Qur'an itu sangat bisa gitu kan untuk dihafalkan, Al-Qur'an sangat bisa untuk dipelajari, Al-Qur'an itu sangat bisa untuk dipahami. Al-Qur'an itu tidak akan membebani kita gitu kan sebagai umatnya, karena Al-Qur'an adalah justru petunjuk buat kita gitu kan, kehidupan kita gitu kan ya. Fahal mibdakir, Allah menanyakan. Jadi siapa nih yang mau gitu kan ya? Siapa nih yang mau gitu kan? Aku udah mudahin nih kata Allah gitu kan ya. Allah sudah mudahkan nih gitu kan untuk menghafal gitu kan. Sudah Allah sangat mudahkan gitu kan. Jadi kata Allah, fahal mibdakir. Jadi siapa nih yang mau ngafalin? Siapa nih yang mau ngambil pelajarannya? Siapa nih yang mau membaca ayat Al-Qur'annya gitu kan ya? Itu sebuah pertanyaan. Jadi kayak ya fahal mudakir itu kayak sebuah pertanyaan. Jadi itu kembali ke diri kita, kembali ke masing-masing gitu ya. Jadi tanyakan diri kita, mau nggak kita belajar Al-Qur'an? Mau nggak kita memperbaiki bacaan kita? Mau nggak kita menghafal Al-Qur'an? Itu balik ke diri kita masing-masing. Ketika kita mau, karena memang butuh action ya. Jangan sampai cuma berhenti di bab niat. Tidak akan ada keberhasilan kalau hanya cuma bab niat aja. Kalau kemarin dulu saya punya murid itu, dia selalu mengatakan, yang penting saya sudah ada niat amah gitu kan, karena memang waktu itu murid manggilnya amah. Kan kata amah juga kalau sudah ada niat, sudah dicatat sebuah kebaikan. Oke. Tapi orang masuk surga, kata saya gitu ya. Ya betul sekali gitu ya, Masya Allah itu muridnya sangat cerdas sekali ya. Jadi yang penting udah niat amah, yang penting niat dulu kan. Saya udah niat kok untuk melakukan kebaikan, saya sudah niat kok untuk menghafal, untuk bangun malam, tapi ternyata nggak bangun gitu kan. Dia selalu mengatakan kayak gitu, selalu jadi alasan gitu ya. Kalau saya udah niat kok, kan kata amah juga dengan niat udah dapat udah dicatat sebuah kebaikan gitu sama Allah, sudah dicatat pahalanya gitu kan. Ya, Ana sampaikan waktu itu saya sampaikan, iya, tapi orang yang masuk surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, kata saya. Berarti ada tindakan, ada pekerjaan yang dilakukannya gitu kan, bukan hanya sekedar bab niat saja, kata saya gitu ya. Ya mungkin itu juga yang jadi ini ya, jadi catatan mungkin buat kita. Jadi jangan sampai kita semangat di awal gitu kan, dan hanya niat terus aja niat gitu kan. Oh dari dulu saya pengen banget gitu ngafalin itu. Saya sering banget itu mendengar itu. Aduh teh, sebetulnya saya tuh pengen hafal udah lama gitu kan, punya niat ingin hafal, tapi kenapa? Sedangkan usia kita nggak pernah tahu sampai kapan usia kita di dunia ini, ya kan? Gitu. Jadi kalau memang sudah ada niat dan sudah meyakini itu gitu kan, bahwa Al-Quran itu mudah dihafalkan gitu kan, dan kita sudah mengimani Al-Quran itu adalah kitabullah, maka segeralah lakukan gitu kan ya. Kapan? Saat ini gitu kan, sekarang gitu kan ya. Buka Qur'annya gitu kan, baca Al-Qur'annya gitu. Terus gimana caranya menghafal biar mudah cepat masuk. Kalau untuk metode, banyak sekali cara menghafal Al-Quran itu, banyak sekali ya. Mungkin saya nggak akan menyampaikan cara menghafalnya satu persatu karena banyak sekali cara menghafal itu ya, dan itu kembali lagi ke diri orangnya ya, kepada masing-masing orangnya, karena setiap orang nyaman berbeda-beda, nyaman dengan metode yang mana itu berbeda. Kadang ada yang memang murid saya itu suka menghafal itu hanya dengan mendengarkan murotal ya, atau misalkan diperdengarkan, entah itu ada yang membacakan ya ayat-ayatnya dan dia nanti mengikuti gitu kan ya. Dengan begitu jadi putar-putar dia bisa hafal. Ada yang seperti itu kan ya, hanya dengan mendengarkan. Ada juga yang memang
untuk ditulis gitu kan ya, dituliskan kembali gitu ayatnya. Saya punya murid yang memang dia harus menuliskan kembali gitu kan, setiap kali dia cara menghafal pelajaran apapun itu dia dengan cara menuliskan kembali. Sama saya waktu itu diperbolehkan untuk menuliskan, tapi mungkin bagusnya memang menuliskan dengan Arabnya ya, karena memang untuk bisa membedakan huruf apa gitu kan biar tidak tertukar. Cuman waktu itu kadangkala memang apa namanya, dia menuliskan Latinnya gitu kan ya. Waktu itu muridnya masih kecil sih ya, jadi dia menuliskan Latinnya gitu kan ya. Tapi sebelum itu memang dibacakan benar-benar, jadi dia harus tahu membedakan mana sin, mana shin gitu, sa gitu kan, biar tidak tertukar tulisannya yang seperti apa untuk huruf sin, shin itu yang seperti apa tulisannya, sa itu yang seperti apa gitu kan ya. Itu ya, ada juga yang seperti itu. Ada juga dengan metode dengan apa namanya, gerakan tangan ya kan, itu juga bisa efektif gitu kan untuk beberapa orang gitu kan, tapi mungkin tidak untuk semua orang ya. Atau mungkin yang pernah, ada juga mungkin pernah dengar, ada yang pernah dengar metodenya Ustadz Ali Jabir ya, yang memang yang metode apa namanya, yang scan atau apa ya, yang hanya dilihat gitu kan ya, dilihat tanpa dibaca dengan bersuara gitu kan, hanya dilihat gitu kan, dan itu bisa. Tapi untuk sebagian orang itu mungkin tidak bisa gitu kan ya. Jadi apa namanya, saya tidak akan menekankan ke satu metode gitu kan ya untuk menghafal itu. Metode itu silahkan bisa dicari masing-masing, karena setiap orang itu metodenya bisa beda-beda dan itu bisa dicoba semuanya. Karena saya juga dulu ketika awal menghafal itu mencoba semuanya gitu kan ya, mencoba berbagai macam metode gitu kan ya. Cocoknya yang mana itu biasanya nanti kita akan menemukan sendiri setelah berjalan beberapa waktu gitu kan. Kita nyamannya yang mana itu kembalikan lagi gitu kan. Ada juga mungkin yang dengan apa namanya, membaca terjemahan. Termasuk ibu yang 60 tahun yang saya ajarkan, saya sampaikan ke beliau waktu itu ya, Bu, mungkin kalau misalkan kesulitan boleh sambil membaca artinya, karena biasanya usia-usia ini yang memang 25 tahun ke atas, ada saya pernah baca ya, itu mudah menghafal itu dengan membaca artinya. Karena saya pribadi memang ada beberapa juga yang memang beberapa ayat saya ketika saya kesulitan untuk menghafalnya, biasanya saya lihat artinya gitu kan, itu dibantu, itu sangat membantu juga gitu. Itu bisa dengan melihat artinya gitu kan, agar tahu urutannya gitu kan ya, agar tidak tertukar gitu kan antara ayat yang satu dengan yang lainnya gitu kan. Dan itu kita lihat terjemahannya gitu kan, itu boleh gitu kan ya. Itu untuk metode mangga ya. Tapi dari sekian metode, dari semua metode, sebetulnya kalau ditarik kesimpulan, itu yang dibutuhkan hanyalah satu, pastikan ya ketika kita mau menghafal, bacaan kita memang sudah benar ya. Jadi yang pertama itu baca dulu, baca terlebih dahulu ya. Dan bacanya seperti apa? Kalau bisa baca diperdengarkan sebelum kita menghafal, perdengarkan dulu kepada guru yang memang guru yang sudah bagus juga bacaannya ya, yang memang beliau memang di situ gitu kan, yang memang apa namanya, guru ngaji lah ya, yang memang beliau memang keilmuannya ada di situ gitu kan ya. Minta diperdengarkan ya, dibaca dan diperdengarkan dulu benar tidak bacaannya, atau kita bisa mendengarkan murotal, bacaan murotal dan kita ikuti, tapi pilih murotal yang memang tidak terlalu cepat bacaannya. Karena kalau cepat biasanya kita jadi salah juga. Bahkan mungkin beberapa murid saya juga senang sekali mendengarkan murotal yang akhirnya hanya nada yang dia ikutkan gitu kan, tapi tajwidnya tidak benar gitu kan ya. Sedangkan maksud diperdengarkan atau mendengarkan murotal itu adalah untuk memperbaiki bacaan kita. Karena jangan sampai ketika kita menghafal bacaan kita salah ya. Karena kalau sudah salah di awal dan situs apa sih, hafalannya sudah tertanam dalam diri kita gitu kan, itu akan sulit lagi untuk merubahnya. Jadi sebaiknya sebelum menghafal, perdengarkan bacaan kita kepada guru kita yang memang
guru ngaji kita yang memang beliau paham akan tajwid gitu kan, sudah benarkah kita perbaiki bacaan, dan ketika sudah memang diperdengarkan, kita membacanya kembali pun dengan cara pelan-pelan ya. Kalau dulu saya menghafal itu pertama kali menghafal itu memang ditargetkan dulu di pesantren sih ya. Waktu awal mulai menghafal itu di pesantren, jadi itu memang ada target tapi tidak banyak, sekitar cuma berapa baris ya, 2 baris atau berapa. Sebetulnya kalau kita niatkan menghafal gitu ya dari sekarang nih, menghafal 2 baris sehari, 2 baris sehari, insya Allah kita bisa hatam selama 6 tahun, kalau nggak salah 6 tahun. 6 tahun insya Allah selesai. Ya, hatam 6 tahun. Dengan 2 baris loh. 2 baris itu sedikit. Tapi nanti sebagian orang, enggak itu banyak. Saya katakan 2 baris sedikit, karena kalau sebetulnya mudah gini. Kalau misalkan kita mau menghafal, contoh ya, surat apa ya? Amaya Tasaun kayaknya udah pada hafal juga ya. Apa tuh ya? Al-Kahfi coba. Ustazah. Ngomong hafal Al-Kahfi. Kepanjangan ya. Nggak apa-apa sebetulnya. Cuma maksudnya dipenggal-penggal saja gitu kan. Misalkan taruhlah berapa kata gitu kita ambil gitu kan ya. Itu kita ulang-ulang di waktu misalkan subuh gitu kan ya. Terus nanti kata berikutnya kita hafalkan lagi di waktu zuhur gitu kan ya. Nanti digabungkan dengan yang pagi gitu kan ya. Sore hari gitu kan, setelah sholat asar kita ambil lagi berapa kata gitu. Sebetulnya selesai kok ya. 1 baris pun nggak masalah. Yang penting konsisten sebetulnya ya. Kalau kita mau menghafal tuh inti kesuksesan menghafal itu ya, niat yang baik, ikhlas ya karena Allah gitu kan ya, sabar ya kan, konsisten, tahsin bagus ya kan, apalagi talaki sama guru, udah kok itu ya. Konsisten, intinya konsisten. Konsisten itu seperti apa? Terus menghafal, jangan berhenti. Jangan sampai kita menghafal begini. Hari ini kita menghafal, besok, aduh, males, capek, nggak ada waktu. Nah, itu yang jadi masalah. Kita selalu menempatkan Al-Quran itu di waktu-waktu sisa keseharian kita. Sedangkan Allah tidak menyukai itu. Masa Allah dikasih waktunya sisa-sisa, ya kan? Sedangkan kita kehidupan kita harusnya full dengan Allah. Hati kita harus terikat dengan Allah 24 jam, ya kan? Walaupun mungkin tidur biasanya kita nggak ingat apa-apa ya. Tapi sebelum tidur kita berdoa pada Allah, dan bangun pun kita berdoa. Yang kita ingat pertama adalah Allah gitu kan ya. Jadi berusahalah untuk terus ingat sama Allah gitu kan ya, berzikir sama Allah. Itu ya, untuk menghafal itu bisa dibaca dulu dan dibaca ulang-ulang. 1 baris, punya target ya, punya target pribadi, punya target sendiri. Mau berapa lama kita menghafal, mau berapa banyak dalam sehari kita menghafal, itu kita harus punya target. Ya, ketika kita memang ingin menghafal, ingin menyelesaikan 30 juz, kita harus punya target. Punya target, tetapkan waktu ya, tetapkan waktu yang terbaik untuk kita menghafal kapan ya. Jangan sampai di sisa waktu. Jangan sampai ya kalau ada waktu kita baca ya kan, kita ngafalin. Kalau nggak ada ya udah. Nah, jangan gitu. Kalau memang mau menghafal harus meluangkan waktu. Bahkan kan ada juga ibu-ibu rumah tangga yang memang sudah punya anak, ya kan, itu bisa menghafal 30 juz dalam 1 bulan. Ya kan? Ada itu. 1 bulan, Ustazah, ya Allah, aslinya. Iya. Luar biasa ya, subhanallah. Beliau meluangkan waktu itu dalam sehari sekitar 4-5 jam. Duduk bersama Al-Quran. Itu kapan waktunya, ya kan?
buat ibu-ibu rumah tangga gitu kan, yang udah punya anak banyak, misalkan yang udah punya suami pasti riweuh kan mikirnya. Nah, karena kita udah mikirnya riweuh dulu gitu. Itu tuh yang salahnya. Kita udah berpikirnya repot gitu kan. Nah, itu yang harus kita rubah adalah itu ya. Maksudnya jangan kita berpikirnya aduh susah. Enggak, gitu kan. Enggak ada yang susah. Ketika kita punya niat, Allah pasti akan kasih jalannya gitu kan. Allah pasti akan kasih jalan gimana cara kita bisa gitu kan ya. Yang penting kita sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kalau misalkan mau, nah kalau yang ibu rumah tangga itu yang memang selesai 1 bulan itu memang dia betul-betul ini ya duduk gitu kan bersama Quran, fokus menghafal Quran selama 4-5 jam per harinya. Dan itu di saat semua sudah tertidur. Jadi beliau mengorbankan waktu tidur beliau. Jadi tidurnya sedikit, waktu tidurnya jadi berkurang ya. Jadi pagi seperti biasa melaksanakan aktivitas, bangunin anak-anak, siapin anak-anak ke sekolah gitu, siapkan suaminya mau pergi kerja gitu kan ya, beresin rumah apa gitu kan. Jadi memang terjadwal. Biasanya sih yang kayak gitu ya, yang berhasil seperti itu memang ada jadwalnya ya, memang sudah terjadwal gitu kan, sudah punya targetnya benar-benar gitu. Jadi ketika ya sampai sore sampai malam seperti biasa gitu kan ya, melakukan aktivitas sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Nah, ketika anak-anak sudah tidur, suami juga mungkin sudah tidur juga gitu kan, beliau fokus untuk menghafal ya, mendekatkan diri sama Allah. Jadi ada satu tempat yang memang dikhususkan untuk menghafal gitu kan, untuk fokus gitu, berusaha untuk fokus untuk menghafal. Bahkan kalau diperlukan kadang menghadap tembok gitu kan, biar nggak terpikiran kemana-mana gitu kan ya. Dan mulai menghafal sama 4-5 jam sehari ya. Atau memang terbagi waktunya menjelang tidur dan juga ketika bangun tidur. Jadi sholat tahajud, setelah sholat tahajud fokus gitu kan, atau mungkin bangun lebih awal ya, sekitar jam 2 gitu kan ya, atau jam 2:30 gitu kan. Kan sekarang subuh juga agak mundur ya. Di situ setelah sholat tahajud beliau duduk fokus untuk menghafal. Biasanya lebih banyak yang mengatakan waktu pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk menghafal. Kalau saya katakan mungkin ya saya juga merasakan seperti itu gitu kan ya. Dulu alhamdulillah pernah menghafal itu pagi itu bisa sampai saya dapat tugas dari Ustadz itu dulu memang ditargetkan sehari 3 halaman. Tapi waktu itu bisa lebih banyak daripada yang ditargetkan ketika memang menghafalnya di pagi hari ya, fokus menghafal. Karena memang waktu pagi itu enak mungkin ya, fresh, jadi baru bangun tidur tuh belum ada beban apapun itu gitu kan, tidak memikirkan hal-hal yang lainnya gitu kan ya, tidak mikirin jemuran ya, bagaimana jemuran, cucian kotor enggak ya. Jadi fokus dulu sama Allah gitu, berlama-lama dulu sama Allah. Di situ mulai membaca, baca dan diulang-ulang ya. Kalau anak pribadi ketika menghafal itu satu per halaman, biasanya kalau anak per halaman, kalau memang targetnya per halaman ya silahkan dibaca dulu 1 halamannya gitu kan ya, beberapa kali, atau misalkan mau targetnya 2 baris pun berarti ya udah baca 2 baris itu beberapa kali ya. Setelah itu baru dibaca, atau misalkan mau setengah halaman ya per harinya, baca dulu setengah halamannya beberapa kali, sudah mulai lidahnya enak ya untuk membaca, maksudnya nggak ada kesalahan, nggak kaku gitu ya. Kadang-kala kan tipalit ini harusnya harokatnya A jadi I, ini U harusnya gitu kan ya, atau ya masih salah. Tapi ketika membaca memang betul-betul membaca. Kebanyakan para penghafal Al-Quran itu kesalahannya ketika membaca dia tidak benar-benar membaca, justru dia malah bacanya dikit, habis itu langsung tutup Qurannya. Baru juga baca sebentar langsung tutup Qurannya. Nah itu kesalahan. Harusnya tidak seperti itu. Ketika menghafal betul-betul baca, betul-betul fokus membaca. Baca dulu berulang-ulang kali, mungkin
bisa 10 kali atau berapa kali ya. Setelah itu baru baca per ayat atau per baris atau misalkan per wakaf lah ya. Misalkan berhentinya di mana kalau yang ayatnya panjang ya. Kalau ayatnya pendek kan mungkin bisa per ayat ya. Kayak ya ayyuhal mudaththir pendek ya kan. Udah cuman segitu gitu kan, baca aja per ayat itu berulang-ulang kali ya. Dibaca lagi gitu kan ya per ayatnya. Setelah kita merasa nyaman dengan bacaan kita, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, makhrajil hurufnya benar, sifat hurufnya sudah benar, baru kita coba untuk menghafalnya ya kan. Karena biasanya kalau sudah membaca diulang-ulang itu akan setidaknya ada yang nempel ya. Entah itu di awal katanya saja ataukah di akhir katanya saja biasanya ya, karena seringnya biasanya yang hilang itu di pertengahan tengah-tengahnya gitu kan ya, atau awal akhirnya yang lupa gitu kan kalau yang ayatnya agak panjang ya. Tapi kalau yang pendek mah mungkin kan bisa baca gitu kan ya, baca terus insya Allah kita akan ingat gitu kan. Tapi kalau udah ingat juga jangan kita merasa menyepelekan, akhirnya kita mengulangnya lebih sedikit, tidak gitu kan ya. Tetap aja ulang lebih banyak, karena biasanya kalau kita sudah menyepelekan ayat yang mudah, justru itu yang justru nggak lancar. Itu sering sekali. Santri di sini pun sama. Saya punya murid tuh ya di Bandung pun sama seperti itu. Ketika merasa oh ini ayatnya udah biasa, misalnya walladzina amanu wa amilus sholihat itu kan udah diulang-ulang ya beberapa kali gitu, banyak sekali di Al-Qur'an, dan itu merasa ini mah ayatnya gampang, udahlah gitu kan ya, bacanya cuma sedikit. Tapi ketika setoran ternyata itulah yang jadi macetnya di situ. Justru yang jadi masalah di situ gitu kan. Yang tidak lancarnya di ayat tersebut gitu, yang dikatakan memang mudah ya. Jadi makanya jangan pernah menyepelekan ya, jangan pernah menyepelekan ayat yang memang ya walaupun kita harus yakini memang mudah gitu, tapi jangan sampai itu karena kenapa coba kita merasa akhirnya tidak lancar, karena ada rasa sombong di diri kita ya kan, hadir merasa itu mudah gitu kan, udah nggak usah terlalu sering mengulangnya gitu kan, jangan terlalu banyak mengulangnya, jadi udah aja lah sekali 2 kali juga cukup. Nah itu rasa sombong itu yang membuat kita harusnya mengulang lebih banyak lagi, yang itu mungkin akhirnya Allah memberikan rasa lupa kepada kita, justru disitulah kita jadinya tidak lancar ya. Jadi jangan pernah ada penyakit hati sedikit pun ya, ketika menghafal tuh hati-hati banget, hati-hati ya dengan penyakit hati, rasa sombong, iri ya sama teman juga, teman udah sampai sini hafalannya, saya masih di sini gitu kan ya, terus aja mikirin teman kita gitu kan, atau misalkan dia mau bacanya gini, udah yang kayak gitu pasti akan tertinggal hafalannya ya, karena pada dasarnya menghafal membaca Quran ya fokusnya kepada Allah gitu kan, orientasinya semuanya pada Allah, maksudnya terpusatkan kepada Allah, tidak kepada teman, tidak kepada siapapun itu ya kan, jadi nggak usah. Atau misalkan guru sekalipun ya, dan ini gurunya enak gitu kan ya, udah kita semangat ngafalin, tiba-tiba qadarullah Allah mengganti gurunya ya kan ya, guru ini berhalangan hadir dan tidak pernah hadir lagi misalkan, dengan guru yang baru mulai merasa tidak nyaman dengan guru yang baru, udah nggak mau ngapalin lagi, mundur ya kan. Berarti harus ini Ustazah, harus bersih hati berarti ya, harus bersih hatinya, betul-betul harus terfokuskan semuanya hanya kepada Allah. Berarti kan kalau kayak gitu niatnya bukan karena Allah, tapi karena teman, karena guru kita, karena itu juga terjadi pada saya pribadi. Saya pernah sempat tidak diperbolehkan untuk setoran, itu saya sempat awalnya mungkin Ustadz itu tidak membolehkan karena saya tidak mencapai target, kan saya ditargetnya 3 halaman sehari, waktu itu saya tidak mencapai target, saya hanya mendapatkan 2 halaman apa 1 halaman, saya lupa, 1 halaman kalau nggak salah, 1 hari itu saya cuma dapat 1 halaman. Dan Ustadz akhirnya stop, kata Ustadz mundur gitu kan ya, tapi di waktu yang memang sudah ditentukan harusnya sudah setoran, sampai akhir pembelajaran itu saya belum dapat 3 halamannya, jadi saya tidak boleh setoran saat itu. Besoknya harusnya kan kelipatannya 3, 6 gitu kan ya, 6 halaman gitu kan ya.
dan saya nggak dapat 6 halaman itu, saya cuma dapat 2 halaman. Jadi sehari 1 halaman, besoknya pun 1 halaman, jadi cuma nambah 1 halaman, jadi cuma 2 halaman saya dapat. Waktu itu ustadznya akhirnya suruh saya merenungkan, mungkin saya, ya waktu itu saya merasa mungkin di situ saya agak ada perasaan kesel sama ustadznya. Kenapa saya tidak boleh setoran gitu kan ya? Sedangkan yang lain ketika ada kesalahan tuh masih diperbaiki. Saya kesalahan satu pun harus mundur lagi gitu kan, nggak boleh setoran gitu. Bahkan nggak sampai target saya nggak boleh setoran. Sedangkan yang lain itu tidak diperlakukan seperti halnya saya gitu loh. Yang lain itu mau setoran berapapun akan diterima gitu sama Ustadz. Itu waktu itu saya sempat yang ada rasa kesel sama Ustadznya. Sempat yang bete lah, sempat yang ya udahlah kalau gitu mah, kalau nggak boleh setorannya saya nggak akan ngafalin. Itu tuh sempat yang ya Allah, itu kesalahan banget, kesalahan yang pernah saya lakukan. Tapi mungkin enggak berlangsung lama mungkin ya Ustazah ya. Ya, Tidak. kesalahan itu disadari dan akhirnya mungkin bisa dilanjutkan mungkin ya. Dilanjutkan setelah seminggu kemudian. Ya Ustazah, ini teh berhubung dengan waktu ya. Ya. Jadi iya, kayaknya masih senang banget nih kita menyimak ya. Tapi mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab mungkin Ustazah ya, karena boleh. Iya. Boleh kepada teman-teman yang mau bertanya ya, luar biasa. Jadi benar-benar menambah semangat untuk insya Allah ya bisa berkomitmen untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya sebelum ke tanya jawab, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Ibu Manajer ya Andalusia, yaitu Budian Asih, kemudian ada juga Pak Nanang ya sebagai BM kita. Terima kasih yang sudah ikut hadir di sales cleaning kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ini ya, ya pokoknya susah diungkapkan ya, begitu banyak banget manfaat dari sales cleaning kali ini. Baik, mangga kepada teman-teman yang mau bertanya boleh mengacungkan tangannya dulu ya. Nanti saya berikan kesempatan, mangga. Umi ini Nurul udah ngacung ini mangga tuh. Iya, mangga Teh Yeni. Umi ini mangga. Iya. Nuhun, jazakillah khair. Luar biasa, masya Allah ya, tabarakallah. Teh Lita, damang. Alhamdulillah, masya Allah. Bener orang Arca Manik terus di Sukabumi aja namanya. Mohon. Ya Allah, masya Sudah Allah. berpindah ini. Mohon. Iya, ladang dakwahnya di sana ya, Teh Lita ya. Iya, ini Teh Lita, abis itu hoyong pisan termotivasi setiap hari gitu untuk menghafal Quran. Ya alhamdulillah ngiringan di HOTS teh HOTS yang Ustadz Bobby itunya itu intinya di grupnya gitu. Ya sehari seayat. Oh, masya Allah. Nganggo gerakan teh ya. Ya pakai gerakan ya. Ya, salah satu metode ya. Iya, nah, tapi tetap sebetulnya sih ya kita butuh motivasi secara secara offline gitu lah, gitu setiap hari gitu. Nah, kalau ustazah ya yang sibuk-sibuk itu anggota DPR itu Ustazah Salmia Rame dan sebagainya pasti beliau pasti menyempatkan ke pondok ya, ke Ponkur ya, itu setorannya gitu ya. Iya. Nah, kalau di sekitar Arca Manik ada nggak Teh? Banyak kok Teh. Banyak ya kan? Jadi banyak nggak? Ada komunikasinya yang setiap hari Selasa kalau nggak salah, yang sama Teh Ratih itu kalau nggak salah ada. Iya. Ya, itu setiap sepekan sekali ya kalau nggak salah itu ada. Iya. Itu mungkin bisa gabung atau ya banyak, nanti Anda coba carikan lagi. Ada juga beberapa tempat sebetulnya
Tapi ya kalau misalkan di Arca Manik itu ada, yaitu yang sama Teh Rati itu, kalau nggak salah itu beliau kalau nggak salah hari Selasa, kalau tidak salah ya Teh, kalau nggak berubah jadwalnya itu hari Selasa, setiap hari Selasa itu komunitas bersama Al-Quran. Jadi memang di situ ada tahsin, kalau nggak salah ada tahfidz juga, jadi bisa itu. Karena memang yaitu memang diperlukan motivasi, karena memang anak pribadi ketika mengajar itu sebetulnya kan Al-Quran itu sebetulnya Allah ya yang mengajarkan secara langsung, dalam artian akan Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an, ya kan? Ar-Rahman yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Quran. Jadi yang mengajar Al-Quran sebetulnya pada dasarnya Allah langsung, yang memberikan hafalan, yang memberikan kelancaran kepada kita adalah Allah langsung, gitu kan ya. Yaitu bagaimana hati kita. Kalau anak pribadi gitu kan, Lita kan ngajar ya Teh ya. Itu sebetulnya lebih ke motivasi, lebih ke apa ya, transfer ini ya, yang kayak gitu. Ngapalin sendiri ya, ngapalin motivasi dari diri sendiri. Iya, ya. Iya. Ya, pokoknya hal-hal yang kayak itu, karena memang itu memang perlu sekali, guru itu perlu, komunitas itu perlu gitu kan. Karena kalau misalkan ini biasanya ya udah lepas aja gitu kan ya. Kalau misalkan tidak ada guru, nggak ada yang memperbaiki bacaan kita juga. Kalau kita ngafal sendiri juga kadang-kala kan belum tentu bacaan kita benar, ya kan? Belum tentu lancar tuh betul-betul lancar gitu, karena memang ya kita ngafalnya sendiri gitu kan, serasa setoran sendiri, jadi ya memang ngerasanya ya lancar-lancar aja, tapi belum tentu ketika disimak oleh orang lain itu benar gitu. Jadi memang itu diperlukan kalau misalkan memang ini itu boleh nanti di ini, atau nanti anak cari info-infonya sekitar Arca Manik ya. Iya, satu lagi Teh. Ini boleh. Tips menjaga. Nah, menjaga sepertinya lebih berat daripada mulai menghafal ya. Iya, tadi itu sebetulnya materi mau menjaga, lupa nggak lihat jam. Untuk menjaga sebetulnya gini, ketika kita menghafal pagi hari, kan misalkan kita sudah berkomitmen untuk menghafal. Pagi hari kita sudah misalkan menghafal ya hari tersebut ya. Usahakan di sore hari atau siang hari kita memang mengulang hafalan tersebut. Jadi dalam jangka waktu pendek dari yang waktu kita menghafal, itu kita sudah mengulang hafalan yang memang yang sama, yang tadi pagi kita hafalkan. Misalkan pagi ya, taruhlah ini pagi waktu menghafalnya. Dan di malam hari kita pun ulang kembali gitu kan ya, sebelum tidur atau misalkan ba'da maghrib gitu sampai isya, kita luangkan waktu. Nggak butuh waktu lama kok. Kan kalau misalkan kita targetkan, kita walaupun target 1 halaman pun itu nggak sampai setengah jam, nggak sampai 15 menit, nggak sampai 10 menit gitu kan ya. Paling lama mungkin 3 menitan 1 halaman itu ya, kecuali mungkin tidak lancar atau gimana gitu kan ya. Tapi kan kalau untuk mengulang kan cukup mengulang pun bisa 2 kan, bisa bin nazar, bisa bil ghaib, bisa dengan melihat ataupun tidak melihat gitu. Jadi itu malam diulang lagi. Dan besok kita hafalkan yang baru, kita ulangi dulu hafalan yang kemarin. Begitu seterusnya, dan malam mungkin kita bisa gabungkan antara hafalan yang kemarin dengan hafalan yang hari ini gitu, yang baru. Jadi ada istilahnya pengikat ya, pengikat dari ayat yang sebelumnya dengan ayat yang baru dihafalkan. Jadi jangan sampai kemarin hafalan udah kita tinggalin tanpa kita mengulang lagi, kita langsung ngafalin yang baru, itu jangan seperti itu. Karena itu nanti akan hilang kalau kayak gitu. Jadi ada istilahnya robot, kayak apa ya, pengikat. Robot itu kayak mengikat gitu kan, dari yang kemarin kita ikat kembali gitu kan dengan yang baru, hafalan baru kita gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan mau menghafal gitu, kalau misalkan pagi kita menghafal misalkan 1 ayat aja ya, kan 1 ayat ya targetnya, 1 ayat itu kita udah hafal, terus aja dipakai buat zikir ya, kita lagi ngapain, atau reminder di alarm di handphone ya, setiap berapa jam sekali misalkan ada alarm, oh kita baca nih kan nggak nyampe lama, cuma 1 ayat mah ya, kecuali mungkin ayat yang di Al-Baqarah paling yang 1 halaman, itu pun juga paling sekitar 3 menit gitu kan maksimalnya. Udah paling kayak gitu, terus sering diulang aja sih Teh. Paling intinya itu kalau untuk menjaga hafalan. Kalau dengerin sama bisa ya?
Dengerin bisa, tapi kalau misalkan kita tipenya bukan orang yang hanya bisa mendengar gitu kan, kita harus mengucapkannya juga. Sebaiknya sih ada dengar dan ada juga kita melafalkannya. Iya, iya. Ya, jadi kita ngikutin murotal itu bisa boleh ya, bisa ya Boleh, sambil boleh, masak, sambil apa gitu ya. Ya, sangat boleh. Itu untuk menjaga hafalan kita juga sangat bisa. Iya. Kalau buat katanya dipakai buat di sholat katanya gitu. Iya. Gitu. Itu tapi justru kalau lupa itu kan jadi membatalkan nggak ya? Kalau di sholat wajib boleh nggak kalau lupa? Boleh, kalau misalkan kita lupa, kita tinggal ganti dengan ayat yang memang kita ingat atau surat yang baru yang kita memang ingat, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang kita masih ragu ya, ayatnya belum betul-betul kita hafal, sebaiknya mungkin baca ketika sholat sunnah. Oh iya, siap. Ya, ya. Okelah, khair, Ustazah Lita. Masya Allah, Ustazah Umi. Nggak ada suaranya. Udah ada. Ya, alhamdulillah ya. Itu cukup ya, Umi Yani pertanyaannya. Cukup dulu. Ya, mangga dari yang lain barangkali sama sih ya. Ada yang salah satunya yang udah Nurul tanyain juga, tapi udah dijawab barusan ya. Mangga yang lain masih penasaran kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi di Ustazah di chat itu ada yang bertanya, Teh Ayu ya, Ustazah kalau sedang haid bagaimana menjaga hafalannya katanya. Mangga Ustazah Lita. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Kalau untuk yang haid, sebetulnya kan kalau ketika kita haid ya, buat yang sudah punya hafalan, disitulah ladang untuk kita memurojaah hafalan kita, ya kan? Karena mungkin waktu yang biasanya kita gunakan untuk tilawah itu bisa digunakan untuk murojaah hafalan. Murojaah hafalan itu ketika haid itu tidak ada masalah, maksudnya itu diperbolehkan. Kan itu kalau misalkan murojaah itu bisa dengan menyentuh Al-Qur'an ataupun tidak. Ini tergantung ya, Teh Ayuni apakah memang yang berkeyakinan tidak menyentuh Al-Qur'an ataukah memang membolehkan gitu kan ya. Tapi pada dasarnya ketika kita membaca itu insya Allah tidak masalah ya, dengan diniatkan untuk menjaga hafalan itu tidak apa-apa. Semua ulama bersepakat itu tidak apa-apa karena itu juga termasuk zikir ya. Masa kita nggak boleh mengingat Allah ya kan? Jadi justru ketika haid itu juga kalau misalkan benar-benar kosong, gimana kalau haidnya yang lama gitu kan ya. Sedangkan ruh keimanan kita butuh makanan, dan salah satu makanan itu adalah dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan tilawah, dengan sholat, dengan saum. Itu kan berbentuk bentuk makanan rohiyah kita ya. Makanan, kan diri kita manusia itu terdiri ada jasad, ada akal, pikiran kita, dan ada ruhiyah yang memang semuanya butuh makanan. Jasad kita butuh makanan, apa makanannya yang ya kayak sehari-hari kayak kita makan ya, nasi ya kan ya, apapun itu yang kita makan. Terus akal kita juga butuh makanan, apa makanannya? Dengan baca buku ya kan, keilmuan, wawasan apa gitu kan ya, itu harus kita asahkan terus. Begitu juga dengan ruhiyah butuh makanan, makanannya dari mana? Jadi salah satunya dengan tilawah gitu kan, mengingat Allah, zikrullah gitu kan ya, dengan saum, dengan sholat itu kan, yang bentuk-bentuk ibadah yang memang kita kaitkan kepada Allah, itu adalah makanan ruhiyah kita, dan salah satunya tilawah. Jadi nggak masalah untuk murojaah, nggak masalah. Diniatkan untuk menjaga hafalan kita tidak masalah, karena kalau kita tidak menjaga hafalan kita itu akan rawan sekali untuk lupa. Jadi untuk haid, ketika haid nggak masalah. Jadi baca aja ayat-ayat yang memang sudah betul-betul kita hafal. Jadi itu untuk menguatkan, memang untuk memungkinkan ya, untuk menguatkan hafalan yang memang Al-Fatihah pun nggak masalah gitu kan ya, An-Nas pun nggak masalah. Kalau Al-Fatihah kan pasti sudah hafal sekali karena sering banget itu pengulangannya. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa ini terpuaskan, ataupun nggak puas juga lebih bagus, itu bisa lebih mencari lagi. Iya, ya alhamdulillah, jazakillah Ustazah. Mangga masih ada yang penasaran, barangkali masih ada yang mau ditanyakan ya.
Aduh ini mah masukan tinggal action ya, ada menanamkan Ya, ini kemauan ya kuat. Harus dilaksanakan, nggak ada jangan hanya bab niat. Iya Jadi betul. habis ini buka Quran, tilawah, coba hafalkan. Tentukan target per hari mau berapa banyak. Iya, insya Allah ya. Dan terus diulang-ulang. Ya teman-teman yang lain juga sama-sama ya. Insya Allah kalau komitmennya kuat mungkin bisa hafiz ya, amin ya Allah. Amin, insya Allah semua bisa. Insya Allah. Ya, ada lagi teman-teman yang mau sharing, yang mau bertanya boleh. Iya boleh, yang sharing mau menambahkan Masih juga ada boleh. waktu ya sebentar lagi, mangga. Saya berikan kesempatan. Sayang mumpung lagi ini waktunya. Ada? Ustazah Lita, punten. Kalau untuk kurikulumnya yang bagusnya ngapalin itu dari 30 terus mundur gitu ya. Kalau untuk pemula mungkin menghafal untuk awalan itu bisa dari surat-surat yang pendek dulu. Surat-surat yang pendek dulu, boleh dari Anas terlebih dahulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya sampai 60 ke tahun mah. An-Naba. Enggak usah dah, maaf. Itu ataupun misalkan kalau misalkan mau mulai dari juz pertama pun nggak masalah sebetulnya ya. Untuk mulai menghafal dari mana itu sebetulnya tidak ada masalah, kecuali memang kayak anak-anak kecil ya. Kalau untuk anak-anak kecil biasanya sih dari yang mudah dulu, yang ayat-ayat pendek terlebih dahulu, baru ke ayat-ayat yang lebih panjang karena untuk melatihnya kan dari yang pendek dulu. Kalau langsung ayat panjang biasanya kadang lebih kaget gitu kan, sudah terlihat panjang gitu kan, susah gitu kan, belum lagi untuk masih memotong-motongnya, ini berhentinya di mana ininya gitu kan ya. Untuk ini biasanya akan ada kesulitan, jadi dimulai dari yang pendek-pendek. Sebetulnya juz 30 mau dari An-Naba ataupun dari Anas itu tidak masalah gitu kan ya, karena itu kan semuanya masih pendek-pendek di juz 30 ya. Terus bisa lanjut ke juz 29 mungkin, tapi itu ini ya Teh, maksudnya ini bukan ini yang baku ya, maksudnya ketetapan yang baku, jadi itu bebas mau menghafal dari mana saja gitu kan ya. Tapi biasanya kalau saya pribadi untuk membuat kurikulum itu dari 5 juz belakang, kayak saya juga buat kurikulum untuk di pesantren yang di sini, itu 5 juz belakang, baru pindah ke depan. Walaupun mungkin nanti ada beberapa kesulitan, tapi ya itu kalau sudah 5 juz belakang itu biasanya setelah 5 juz mereka sudah mulai tahu cara menghafal seperti apa, menikmati menghafal itu seperti apa gitu, mudahnya menghafal itu seperti apa, biasanya terlihat setelah menghafal minimalnya 5 juz gitu kan. Dan itu Lita ngambilnya dari belakang sih, tapi sebetulnya dari depan juga nggak masalah. Ada yang memang yang santri sini juga ada yang memang dia menghafalnya dari depan gitu kan ya, dari juz pertama sampai nantinya berakhir di 30. Tapi banyak juga yang memang mungkin ambil 2 juz belakang, 30, 29 baru pindah ke depan. Itu juga ada yang seperti itu. Karena biasanya juz 28 itu banyak menemukan kesulitan di sana karena sudah mulai banyak kata-kata yang sama gitu kan, dan ayat-ayatnya juga sudah mulai panjang gitu ya. Dan kata-katanya ada yang beberapa itu asing ya, yang jarang sekali gitu kan terulang gitu kan di juz 28, dan biasanya itu yang membuat mereka agak kesulitan untuk menghafal. Tapi kalau sudah melewati itu biasanya sih akan menjadi lebih mudah. Kan sudah melewati bagaimana kalau misalkan susah ini, jadi solusinya gimana, itu biasanya bisa nemuin. Cukup nggak Teh? Bisa ketangkap. Jazakallah.
Aduh, subhanallah ya materi hari ini. Satu lagi Punten. Kalau ya, aduh, Masya Allah, udah lama banget nih waktu itu teh sempat menghafal ya. Mungkin pernah dulu ya, ke Teh Lita ya, setora atau eh terus udah lama tuh nggak dihafal gitu kan, jadi so kadang hari labbe gitu ya, dan insya Allah ingin memulai lagi menghafal lagi, bagusnya murojaah yang lama atau kita kadang murojaah tuh ya itulah biasa subhanallah. Jadi pinginnya Nah, yang baru atau gimana ya Mbak ada ini? yang salah ya. Banyak sekali merasa murojaah itu lebih sulit daripada menghafal. Itu Ya, saya ya. betul. Tapi gini deh, sebetulnya kenapa mungkin merasa sulit, karena kita merasa terbebani, karena kita merasa ini udah saya hafalkan, kenapa ini gitu kan ya, gitu. Biasanya ada rasa terbebani itu, akhirnya kita merasa jadi lebih sulit gitu. Harusnya ini udah pernah saya hafal, harusnya ini lebih mudah gitu kan ya. Sedangkan ya udah, kalau misalkan kalau kan Teteh dulu pernah menghafal ya, dan udah mulai lupa, nggak apa-apa, ulang aja dari yang memang dulu pernah dihafal, karena sebetulnya hakikatnya kan gini, ketika kita, Al-Quran itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah, tapi juga bisa mengantarkan kita kepada nerakanya Allah, ya, dengan mudahnya, ya. Jadi kok bisa gitu kan, sedangkan banyak kebaikan kita dapatkan dari Al-Quran, tapi kok bisa mengantarkan kita kepada neraka Allah? Bisa, yaitu dengan cara kita benar-benar melupakan apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita baca dari Al-Quran. Jadi sebaiknya memang kita ulang dulu yang pernah kita hafalkan, ya, tanpa yakinkan kita untuk tidak melupakannya kembali. Banyak berdoa, itu kunci juga. Banyak berdoa sama Allah, titipkan hafalan kita sama Allah, gitu kan, dan minta, ya Allah kembalikan memang ketika saya membutuhkan ini. Kapan kita butuh? Yaitu nanti, ya kan, di alam kubur kita, di akhirat kelak, itu yang akan menolong kita. Jadi memang ketika kita punya hafalan, syukuri itu, caranya dengan cara mengulangnya kembali, dan berdoa sama Allah, titipkan hafalan kita. Ya Allah, gitu kan, saya titipkan hafalan ini, dan tolong kembalikan ketika saya membutuhkan itu. Ya, yang penting kita tidak sengaja untuk melupakan, karena kalau sengaja kita melupakan itu dan sengaja kita meninggalkan itu, maka Al-Quran itu akan mengantarkan kita pada nerakanya Allah. Jadi hati-hati sebetulnya, ya. Al-Quran ini banyak sekali kebaikannya, banyak sekali ininya, pahalanya di dalamnya, gitu kan ya. Tapi bisa juga dengan mudah mengantarkan kita pada nerakanya Allah. Jadi sebaiknya hafalkan, nggak apa-apa Teh, yang kayak anak yang Lita tadi bilang, apa sih namanya? Ya mungkin kayak yang harus berjuang lebih gitu kan ya. Ya, itu bentuk rasa apa ya? Mungkin Allah sedang membersihkan hati kita, mungkin Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita, jadi nggak masalah, terus aja ulang. Kalaupun misalkan sampai akhir gitu kan hayat kita hanya mendapatkan, taruhlah cuman Anas aja gitu ya yang kita hafalkan, bisa jadikan Anas itulah yang mengantarkan kita pada surganya Allah, ya kan, dimana Anas itulah yang bisa kita bacakan gitu kan pada Allah, di hadapan Allah ketika nanti di yaumil akhir gitu kan, ketika memang di padang mahsyar ketika Allah memanggil kita, ya kan gitu. Jadi berusaha terus untuk menjaganya walaupun memang itu kita anggap sulit, ya. Terus berdoa, karena itu kuncinya sih, berdoa sama Allah, ya, ya, biar Allah mudahkan, terus apa namanya, mengulangnya juga gitu kan ya, berusaha untuk tidak melupakannya, asal kita jangan sengaja melupakannya, intinya itu sih, ya. Mudah-mudahan bisa ini ya Teh. Masih ada yang bertanya tidak? Iya, terus jawabannya Talita. Sami Teteh, Bismillah, berjuang terus Teh. Amin, amin, insya Allah. Ya cukup Teh Neneng pertanyaannya. Mangga terus Iya, ya hatur nuhun. Ada pertanyaan, Ustazah, azan dulu mungkin ya? Kita dengarkan azan dulu. Azan. Iya, sebentar.